Oke, mari kita mulai. Halo teman-teman semuanya, kita coba rehat dulu. Aku tahu kita lagi nerusin buku Nexus di kontenku kan, tapi aku rasa perlu untuk kita sejenak ngelihat lagi, nge-recap apa yang sedang terjadi sama Indonesia. Kalau kita di pembahasan Nexus juga lagi bahas tentang demokrasi dan bagaimana AI itu ngacak-ngacak demokrasi kita. Kita juga udah lihat, aku sering juga ngepost di media sosialku kayak apa sih yang dilakukan oleh bot-bot buzzer ini ke akunku. Aku merasa ini masalah yang cukup serius yang harusnya kita bisa obrolin teman-teman. Pertama-tama kita, aku mau cerita dulu. Kalau aku tuh juga sekarang lagi baca ini, Why Nation Fail dari Darren Acemoglu dan James Robinson. Ini masih tinggal dikit lagi nih, tinggal segini nih. Dan ini aku bacanya agak lama karena aku cukup banyak yang aku nggak ngerti. Tapi setidaknya aku udah mulai bisa membaca polanya. Dan ada beberapa hal yang aku tuh mau ceritain ke kalian sehubungan dengan pola-pola yang aku lihat, lalu aku bandingkan dengan apa yang terjadi sama Indonesia sekarang. Kita rekap dulu, ada dua kejadian enggak masuk akal akhir-akhir ini. Pertama, Soeharto disahkan jadi pahlawan nasional. Kedua, RUU KUHP disahkan. Menurutku, ini kalau kita lihat ini kenapa sih kok bisa negara kita sekeos ini, kenapa kita bisa sepakat untuk mengembalikan Orba? Kayak nggak cukup gitu, kayak nggak cukup dulu kita pernah punya bapak ini terus kayak kita merindukan bapak, kayak enakan zamannya bapak lalu kita kembalikan bapak. Aku selalu teringat sama ceritanya temen aku. Jadi aku tuh punya temen namanya Sora sama Andreas. Si Andreas ini yang bikin buku mencuci piring itu. Mereka tuh pernah ke Jepang, lalu aku dikasih oleh-oleh dan dapat cerita bagus gitu. Mereka datang ke Museum Hiroshima Memorial. Di situ mereka ngelihat bagaimana korban bom atom dan apa kekejaman bom atom terhadap kota tersebut. Tapi satu hal yang menarik dari museum itu adalah mereka tidak menyalahkan Amerika. Instead, mereka mengamini dari awal bahwa Perang Dunia Kedua adalah salah Jepang. Jepang ikut andil dalam memulai Perang Dunia Kedua. Maka Hiroshima ini adalah semacam karmanya Jepang, dan Jepang berkomitmen nggak akan mau ada lagi kejadian seperti ini lagi. Aku rasa kalau teman-teman melihat bangsa Jerman pun juga sama. Mereka melihat Hitler itu sebagai aib negara mereka. Mereka menyesal memiliki Hitler di negara mereka. Mereka mengamini bahwa memang ada Auschwitz, pembantaian terhadap orang-orang Yahudi itu ada, Perang Dunia yang dilakukan oleh Hitler juga ada. Hitler bukan orang baik, disepakati bersama-sama, dan mereka berkomitmen bahwa ya Hitler ini nggak akan ada lagi, bahkan partai Nazi ataupun Nazi yang baru nggak akan bisa muncul lagi di Jerman. Tapi tidak berlaku di Indonesia. Terbukti bahwa sampai hari ini pun Golkar masih ada dan masih bersaing dalam kontestasi pemilu. Meskipun itu adalah partainya Pak Soeharto. Ini aku kira kesalahan awalnya. Ternyata yang salah itu bukan Soeharto, yang salah adalah reformasi kita. Reformasi kita nggak tuntas, reformasi kita tuh tidak menghabisi akarnya. Dia hanya mencabut Soehartonya, tapi tidak benar-benar bisa menghabisi semua atau menghilangkan semua koruptor yang ada di sana. Dan kroni-kroninya itu masih ada di sana. Lebih parahnya lagi, kita berhenti mengedukasi generasi penerus tentang kenapa kita menurunkan Soeharto. Kenapa kita merasa Orde Baru itu buruk dan bukan sesuatu yang baik. Pemahaman bahwa Orde Baru ini buruk itu nggak masuk ke pendidikan. Nah, ini aku mau geser dulu ke buku ini, teman-teman. Ini sebenarnya kan catatan
perbandingan apa yang dilakukan negara-negara yang berhasil, apa yang dilakukan negara-negara yang ekonominya nggak ngangkat gitu. Semua negara-negara yang berhasil kompak bahwa ketika pemerintahan yang absolutnya udah hilang. Anyway, pemerintahan absolut itu selalu membawa kegagalan. Udah, gitu aja. Itu dulu satu. Kedua, ketika revolusi terjadi, kayak misalnya di Inggris ada Glorious Revolution, di Prancis ada French Revolution, Jepang juga ada restorasi Meiji, tapi itu nanti istilahnya agak beda lagi. Mereka sepakat bahwa pendidikan itu penting, dan kita harus mengedukasi generasi penerus, sehingga mereka ini nanti yang akan menciptakan inovasi-inovasi yang inovasinya itu akan mengangkat ekonomi. Artinya adalah emang fokus pemerintahnya dalam pembangunannya itu di pendidikan. Itu yang tidak terjadi di zaman setelah reformasi. Bahkan sesimpel mengedukasi generasi penerus kenapa Orde Baru itu keliru, nggak jalan. Aku setidaknya, aku nggak tahu kalian gimana, tapi aku tidak punya memori belajar Orde Baru di sekolah. Aku belajar Repelita, aku belajar tentang konflik di Papua, aku belajar sedikit tentang Timor Leste, tapi aku tidak belajar apa yang terjadi terhadap Orde Baru, atau kejahatan-kejahatan apa yang dilakukan Orde Baru. Makanya aku ngerasa buku ini penting banget. Ini buku judulnya Mereka Hilang Tak Kembali, cetakannya EA Books. Ini adalah sejarah kekerasan Orde Baru 1966 sampai 1998. Kalau kalian lihat, tipis kan bukunya. Aku ngerasa ini buku yang penting buat dibaca anak-anak sekolahan. Ini singkat, just to give them a glimpse of what Orde Baru could be. Di sini ada catatannya urut sekali, dari mulai Pram dibuang nih, PKI, terus apalagi nih, ini ada siapa-siapa aja, kroninya Soeharto, lalu Papua, Timor Leste, kejadian di Aceh, Kuda Tuli, peristiwa Tanjung Priuk, Marsinah. Ada banyak sekali hal yang harusnya kita ajarkan ke generasi penerus tentang apa sih bahayanya Orde Baru. Kenapa kok rezim yang otoriter seperti ini tuh berbahaya? Aku mau balik lagi ke Nexus. Sebenarnya kan ada dua jenis ya, demokrasi dan otoritarianisme. Bedanya adalah kalau di Nexus kan kita sudut pandangnya informasi ya. Nanti kita juga lihat bagaimana informasi itu dalam dictatorship itu ya centralized, semuanya itu dari atas. Dan kalau ada yang dicap salah nih oleh yang atas, ya udah itu salah tuh. Jadi yang atas tuh berhak menentukan mana yang benar, mana yang salah. Artinya yang atas ini nggak boleh salah. Ya kalau yang atas ini, yang memerintah kita ini adalah yang baik gitu, yang memang benar-benar tidak bisa salah. Tapi kalau dia melakukan pemerintahnya secara semena-mena, dan kita tahu bagaimana, nanti kalau kalian juga baca di sini ya, bagaimana Soeharto itu berbagi kekuasaannya pada kroni-kroni terdekatnya dan mengambil dan melakukan korupsi yang banyak juga, merugikan negara juga. Itu kan artinya kekuasaan yang di atas itu nggak absolut benar. Nah, itulah fungsi demokrasi. Demokrasi itu adalah sistem di mana masyarakat itu bisa mengoreksi kalau atasnya salah. Masyarakat tuh bisa ngomong, hei, kamu di atas nggak boleh kayak gini. Kamu kalau bikin peraturan nggak boleh kayak gini. Nah, itu didengarkan, dijadikan musyawarah, ada perwakilannya. Kalau ada sistem untuk mengganti yang di atas, untuk mengganti peraturannya, tapi dari rakyat untuk rakyat. Nah, kebebasan berpendapat dan mengoreksi yang atas itu nggak ada di dalam rezim otoritarianisme. Itu yang kita rasakan sekarang, makanya kita cukup takut sama ada revisi UU KUHP, karena di situ ada beberapa pasal yang kayaknya akan bisa membuat orang terbungkam. Nggak ada itu aja, ada beberapa teman-teman kita atau agen-agen yang bersuara nih, media-media yang bersuara, udah mengalami pembungkaman dengan cara-cara yang
mungkin di luar hukum gitu, entah dikirimin sesuatu atau diancam sesuatu. Jadi kita tuh nggak boleh mengembalikan rezim otoritarianisme, tapi pendidikan itu nggak nyampe di pendidikan kita. Dan aku rasa kita nggak cukup hanya berkoar-koar di media sosial. Ini yang kemarin aku bilang kan. Kita sepakati dulu bahwa akar masalahnya adalah kita nggak berdamai sama sejarah kita. Pemerintah itu minimal harus mengakui bahwa iya, Orde Baru itu keliru, dan pemerintah harus berkomitmen bahwa mereka nggak akan mengulangi hal yang sama. Itu dulu aja, dan pemerintah berkomitmen untuk menjaga demokrasi. Baru kita bisa nih keluar-keluar nih. Tapi memperjuangkan itu, aku rasa nggak cukup di media sosial aja. Gini, media sosial itu dengan algoritmanya, itu memudahkan kita menciptakan gelembung. Nampaknya suara kita tuh kenceng, gede, semua teman-teman kita tuh ngomong hal yang sama. Tapi itu bubble aja. Bayangin ada 2 juta atau 3 juta orang yang koar-koar, Soeharto jangan jadi pahlawan, Soeharto bukan pahlawan kami. Tampak besar ya, tampak itu massa yang masif ya. Tapi 3 juta atau 2 juta itu cuma 1-2% masyarakat Indonesia yang ada 200 juta ini. Jadi nggak gede, nggak sampai 50%. Kita koar-koar di bubble kita sendiri. Kalau kita mau mengedukasi, ya mau nggak mau jalannya emang harus lebih masif lagi dan pergerakannya harus banyak. Harus kita sadari bahwa ini yang aku jumpai. Aku ngerasa ada beberapa orang yang emang ngebuzzer Soeharto. Tapi ada banyak juga orang yang genuinely percaya sama Soeharto, bahwa Soeharto itu baik. Aku tahu ada orang-orang seperti itu. Tapi lagi-lagi, mereka itu adalah, aku rasa itu adalah korban propaganda yang berhasil yang dilakukan selama 30 tahun lebih. Pendidikan terhadap PKI, bahwa PKI harus dimusuhin, agama itu penting, dan ateisme adalah komunisme itu udah menyusup masuk di pendidikan formal selama bertahun-tahun. Ini kalau kalian baca buku ini ya, ini akan ngeliatin bagaimana propaganda anti-komunisme itu disebarin terus lewat media, lewat film, lewat sastra, dan itu didukung oleh negara dan difasilitasi oleh negara. Bayangin selama 30 tahun yang terjadi seperti itu. Kita aja yang cuma berapa bulan bisa nge-branding Pak Prabowo yang awalnya nih kalau kalian baca di sini, itu betapa militernya beliau dan bagaimana aksinya beliau di Timur Leste semengerikan itu, ya setidaknya segagah itulah. Tapi bisa jadi gemoy loh. Itu kan branding dan emang mahal tapi branding. Bayangin branding yang kayak gitu 30 tahun. Jangan kaget kalau ada orang secinta itu sama Pak Harto. Dan meskipun dianya turun, kecintaannya tetap enggak. Kecintaan masyarakat masih tetap ada Soeharto. Dan argumennya selalu sama, masalah zaman Soeharto itu harga murah. Ya itu yang dipedulikan masyarakat pada akar rumput. Aku ngerasa perjuangan-perjuangan kita ini ya, terutama teman-teman yang dari kaum berpendidikan dan dari kaum yang cukup berada, bukan dari akar rumput, mentok karena kita nggak paham cara berpikirnya akar rumput itu kayak gimana. Teman-teman silakan baca buku Ratu Adil dari Sindonata biar kalian tahu kenapa kok rakyat kecil itu mudah sekali digerakkan oleh tokoh-tokoh mesianik, lalu sangat berpikirnya simpel aja gitu. Ini yang benar secara agama yang mana nih? Karena ya jalan kehidupan udah mentok, terus kayaknya yang bisa menyelamatkan mereka ya cuman tokoh-tokoh mesianik dan agamawan ini. Dan itu yang sekarang jadi senjatanya pemerintah. Pemerintah itu sekarang lagi bikin kayak, oh ya udah ini orang-orang yang pro sama pemerintah, yang lain adalah oposisi gitu, yang lain adalah dimusuhi, ini adalah hoax.
Itu sebenarnya ciri-ciri diktatorship yang ditulis sama Daniel Ziblatt sama Stephen Levitsky di Bagaimana Demokrasi Mati. Udah kelihatan banget kalau ini tuh cara-cara yang otoriter. Kayak Indonesia itu sekarang otoriter, itu sebenarnya kayak rahasia umum kan sebenarnya. Aku tahu, ya aku cuman kayak ngulang-ngulangin sesuatu yang kalian juga pasti udah tahu lah. Pertanyaannya kan sebenarnya bagaimana kita melawannya. Aku punya beberapa usulan, tapi kayaknya panjang. Tapi coba kita pretelin satu-satu. Setidaknya di hari ini, kita ngelihat bagaimana keengganan kita untuk mengamini bahwa Soeharto itu jahat, membuat kita susah lepas dan membenarkan praktik-praktik otoritarianisme yang hadir sekarang. Melihat Soeharto seperti ini dan berhasil, anggaplah Petrus gitu ya. Wah, tapi zaman Soeharto dulu Petrus membunuhin preman-preman. Mungkin kita sekarang juga perlu Petrus. Ada yang kayak gitu kan? Kalau kalian lihat di sini, di riset yang dilakukan sama Ian Douglas Wilson juga, sebenarnya Petrus itu tidak serta-merta ngebunuhin semua preman. Selektif Petrus itu. Ada beberapa preman yang tetap dilindungi oleh negara. Keengganan kita untuk mengakui bahwa Orde Baru itu keliru, menghalangi kita untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya. Karena kita masih merasa bahwa Orde Baru itu baik, kalau diulangin pun nggak apa-apa. Mungkin kita yang nonton video ini nggak ngerasa gitu, tapi akar rumput merasa kayak gitu, elit apalagi. Elit memanfaatkan perasaan akar rumput yang masih polos dan naif itu, ya untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada dua sebenarnya yang menjadi pilihan elit, mau mempertahankan kekuasaan atau meningkatkan pendidikan. Ini kan sebenarnya juga dibahas sama Tan Malaka di Aksi Massa. Kalau ada orang-orang Inggris itu mengedukasi orang-orang India sehingga orang India itu akhirnya mengawali pergerakan perlawanan mereka. Dan itu bahaya pendidikan. Pendidikan itu bisa meruntuhkan kekuasaan. Makanya pemerintah secara aktif nampaknya, menurut keyakinan saya, enggan untuk investasi besar-besaran di pendidikan. Maunya, atau at least investasi besar-besaran di pendidikan sejarah. Padahal sejarah itu penting. Nggak cuman pemerintah deh. Kitanya aja itu sekarang meremehkan sejarah. Kita aja itu meremehkan, kayaknya sains aja deh yang penting, kayak STEM, coding, AI, yang ada duitnya. Emang sejarah nggak ada duitnya. Tapi ketika kita sudah bisa mengamini sejarah bangsa kita, yang sekarang itu kita belum berdamai sama itu, ya kalau kita nggak bisa mengamini bahwa Orde Baru itu jahat, ya kita nggak akan pernah bisa bergerak ke arah yang lebih baik seperti Jepang dan Jerman. Kita perlu menolak hadirnya Orba 2.0 supaya kita benar-benar bisa mengadakan demokrasi. Itu. Jadi kayaknya ini kedepannya juga ya, aku akan menggunakan platformku semaksimal mungkin, sebanyak mungkin untuk mengajarkan hal-hal yang aku udah baca tentang Orde Baru supaya teman-teman juga tahu ini loh yang dilakukan Orde Baru dan ini nggak boleh terulang lagi. Ini loh bahayanya Orde Baru ketika terulang lagi. Ini loh negara-negara lain yang menjalani hal persis sama seperti Orde Baru dan mereka juga kolaps. Indonesia jangan sampai. Itu yang harusnya kita lakukan. Pertama, langkah pertamanya. Ada banyak sekali solusi buat Indonesia, ini nggak mungkin one solution fits all. Cuma menurutku langkah pertamanya kita harus mengamini sejarah kita dulu. Kita nggak bisa terus-terusan menyangkal sejarah. Hasilnya apa kalau kita menyangkal sejarah? Ya jadi kayak mengesahkan RUU KUHAP dan RUU lainnya yang melanggengkan kekuasaan militer dan polisi.
kalau banyak sekali dokumentasi yang sudah menceritakan bagaimana menakutkannya rezim ini, masa iya mau diulangi?